Selamat sore Pak Saleh. Sore ya. Itu mengenai ini Pak, tadi pandangan fraksi khusus Madani Pak ya. Secara tegas dan khusus menyebut BP2T dan mengenai perizinan Mendirikan bangunan. benar-benar bangun Pak ya. Kenapa Pak dengan BP2T? Enggak, karena memang dalam APBD murni ke APBD perubahan disebutkan oleh Pemkot ya. Pemkot ada kenaikan sebesar 39%. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat secara real, pertumbuhan perumahan ini kan sangat banyak sekali. Ya. Perumahan, apartemen dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Fraksi Madani barangkali itu bisa lebih kalau itu diteliti lebih jauh. Anggapan kita bukan tidak sesuai, barangkali itu sesuai, cuman Fraksi Madani berharap supaya itu lebih ditekankan supaya dievaluasi lagi dan kita minta transparan atas data-data apa yang menjadikan dasar mengatakan bahwa itu bisa naik 23%. Nah itu yang kita sebetulnya kita minta transparansi daripada kenaikan itu dasarnya apa. Coba data-datanya diberikan secara terbuka. Tadi juga disebut bahwa BP2T tidak secara tegas Pak ya, tidak maksimal. Bagaimana Pak? Bisa tolong dia tidak maksimalnya bagaimana? Iya, karena memang tidak transparan itu. Datanya tidak diberikan kepada kita, apa dasarnya bahwa itu naik, apa dasarnya bahwa itu stuck misalnya. Nah itu kita anggap belum maksimal karena memang dilihat dari realitas menurut versi kita itu lebih dari itu kenaikan mestinya. Berapa lama Pak? Berapa banyak Pak? Saya belum bisa katakan berapa banyak ya, tapi yang jelas estimasi ya mungkin akan lebih ya dari 21%, mungkin bisa sampai 30%, mungkin sampai 35%. Karena kita lihat perkembangan dari pertumbuhan perumahan aja. Jadi coba perhatikan semua pengembang sekarang kan semua bergerak pembangunannya naik terus. Itu yang kita inginkan. Mengenai ini Pak, perizinan banner-banner itu bagaimana Pak? Tadi juga disebut. Kalau banner-banner kan memang sekarang masih moratorium. Nanti kita akan cuman mulai dari sekarang kita minta kan supaya itu betul-betul didata dengan baik. Karena kan dulu kan rencana BP2T mau membersihkan Pak ya, yang tidak punya izin, tapi ternyata kan belum sepenuhnya terlaksana. Bagaimana tanggapan Pak? Enggak, karena memang itu masih belum terlaksana itu karena memang alasannya karena itu memang masih diproses. Masih nunggu keputusan dari provinsi. Nanti kalau sudah ada keputusannya, sudah ada kesimpulan daripada hasil daripada perencanaan untuk tata letak daripada itu semua, itu mungkin akan ditertibkan secara ini. Harapan dari Madani seperti apa sih Pak? Untuk BP2T? Iya, kita minta BP2T transparan lah. Transparan dalam hal menarik menyampaikan laporannya, baik mengestimasi daripada pendapatan itu apa dasar asumsi itu apa dasarnya kan gitu. Selama ini bagaimana Pak? Selama ini yang diberikan oleh BP2T? Selama ini kan hanya global pendapatannya aja yang disampaikan. Bukan besar umum. Iya. Jadi pendapatan akumulasinya yang disampaikan. Belum pernah secara rinci Pak ya? Rinciannya yang itu yang diharapkan kita itu. Belum pernah terjadi sama Pak? Sementara ini belum secara rinci itu belum. Karena memang kita juga maklum ya BP2T kan bukan hanya IMB, semua sektor yang memang untuk pajak atau yang memerlukan izin itu melalui BP2T. Itu kan badan pelayanan terpadu. Jadi seluruhnya ada di situ. Nah, tapi paling tidak nanti dari rincian itu dari dinas perumahan atau apa itu kan yang bisa memberikan itu. Berarti pas saya lihat ini masalah transparansi saja Pak ya? Iya. Tapi kalau dari kinerja bagaimana Pak? Di luar penghasilan? Saya kira kinerja udah bagus mereka. Bagus. Cuman efektivitasnya itu yang perlu kita tekankan lagi. Nah, untuk melihat dari efektivitas itu ya harus dari transparansi tadi. Apa perlu audit Pak?
Audit otomatis lah, itu pasti sudah diaudit oleh BPK. Nah, BPK udah setiap tahun pasti audit. Berapa sih harapan DPR Pak untuk BP2T? Hah? Harapan penghasilan dari BP2T? Ya karena BP2T itu kan badan pelayanan perizinan terpadu, itu berarti memang semua melalui dia, melalui BP2T perizinan. Nah kita berharap dari income untuk nambah PAD itu dari distribusi daripada pelayanan itu. Nah jadi kalau nanti misalnya ini BP2T kalau dia transparan, dia mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk pabrik misalnya, ini pabrik ukuran sekian. Nah kita bukan saja bisa mendapatkan hasil daripada untuk PAD, tapi kita juga bisa menghasilkan side effect daripada pabrik itu sendiri kalau sudah operasional. Kita bisa mengasumsikan juga kan. Nah kita bisa mengasumsikan misalnya pajak karyawan, pajak ini, pajak lain sebagainya. Nah, mengenai ini Pak, kan selama ini ada keluhan Pak ya, bahwa BP2T tidak secara terpadu bekerjasama dengan dinas-dinas terkait Pak ya. Seolah-olah Pak, seolah-olah bekerja sendiri. Bagaimana Pak? Enggak, bagusnya mereka harus tetap koordinasi dengan dinas terkait, misalnya perumahan. Jadi perumahan menyampaikan bahwa ini Pak ada perumahan pertumbuhannya sekian, ini sekian, atau semua yang terkait harus kerjasama. Saya nggak tahu ke dalamnya ya sampai hari ini, tapi yang jelas kalau melihat daripada kenyataan yang ada sekarang ini bahwa dikatakan BP2 itu tidak kerjasama dengan itu ya. Biar setahu saya di BP2 itu kan semua unsur SKPD itu ada di dalamnya, itu ada perwakilannya di dalamnya. Mestinya begitu. Berarti sudah sesuai Pak? Saya pikir sudah sesuai, udah terkoneksi ke mereka. Udah. Hanya satu aja Pak ya, transparansi saja. Ya transparansi aja. Ya supaya kita itu, karena ini apalagi dari Dewan itu kan fungsi budgetingnya kan, budgeting dan fungsi anggaran, nah fungsi pengawasannya. Nah dalam rangka menentukan budget itu tentu kita harus mengetahui dasar pemasukan dari mana, PAD kita mana. Kan semua akumulasi daripada APBD itu kan terdiri dari PAD, terdiri dari DAK, DAU dan lain sebagainya, dana perimbangan segala macam. Itu semua itu kan dasarnya dari itu melihatnya. Pak mengenai terkait ini Pak, parkir Pak, pendapatan parkir. Itu apa sudah sesuai Pak harapan DPR Pak? Belum sesuai. Jauh Pak. Sejauh, terutama on street. Apa kendalanya yang Bapak lihat Pak? Hah? Kendalanya apa Pak? Datanya belum didata secara baik semuanya. Sekarang kan kalau menurut keterangan daripada itu kan dinas perhubungan, kalau yang namanya on street itu dinas perhubungan. Nah mereka masih mendata sekarang. Masih mendata Pak ya? Masih mendata. Mudah-mudahan aja kalau mereka sudah data semua dan mereka tertipkan, kita bisa banyak itu dari on street itu. Itu kan termasuk besar Pak ya? Termasuk besar itu. Mengenai kendala di lapangan Pak? Kendala di lapangan barangkali mereka memang harus tertipkan karena memang kebiasaan selama ini kan tidak dipungut. Betul. Dan itu dikuasai oleh orang-orang setempat. Nah biasa selama ini mereka hanya berbagi-bagi duit sini sendiri, tidak setor kepada pemerintah, sekarang harus setor kepada pemerintah. Nah itu sosialisasi itu yang perlu diinikan. Ada kemungkinan nggak Pak besok bermain di situ? Karena kan nilainya tidak kecil Pak ya? Ya oknum barangkali ya, bisa-bisa aja kalau kurang pengawasannya bisa-bisa saja terjadi seperti itu. Tapi saya kira kalau melihat dari kepala dinas Dishub yang ada sekarang kelihatannya bukan mustahil, dia agak tegas dalam masalah-masalah hal seperti ini. Nggak mau dia. Kelihatan itu saya lihat Pak Haji Mursan kan. Ya, cukup bagus lagi. Ya.